Kita dari kelompok 12, perkenalkan, nama saya Thomas Julio Bayu Pratama dengan NPM 2261200123. Kenalkan, nama saya Debrian Romi Jonathan, NPM saya 226120100008. Politik dan pemerintahan. Yang ke-1, sistem pemerintahan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada berbagai entitas regional sambil tetap menjadi negara kesatuan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lembaga perwakilan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang berwenang mengubah dan menetap konstitusi serta melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi atau membentuk undang-undang, anggaran atau membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan atau mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah. Yang kedua, militer. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI AD, TNI AL, termasuk marinir dan TNI Angkatan Udara. Berkekuatan 400.000 prajurit aktif, memiliki anggaran 4% dari GDP pada tahun 2006. Tetapi terdapat kontroversi bahwa ada sumber-sumber dana dari kepentingan-kepentingan komersial dan yayasan-yayasan yang dilindungi oleh militer. Dan ada yang ketiga, pembagian administratif. 9 provinsi diantaranya memiliki status kekhususan dan atau keistimewaan. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Pada DKI Jakarta yang terbagi atas kabupaten administrasi atau kota administrasi yang bukanlah daerah otonom. Sehingga DPR kabupaten atau kota tidak ada di dalam daerah-daerah tersebut, serta bupati dan wali kotanya adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta. Indonesia memperbolehkan penamaan lokal atau khusus untuk digunakan pada daerah-daerah administratif di bawah tingkat kabupaten atau kota, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, Ibu Kota Negara. Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
ibu kota negara Indonesia secara de facto berkedudukan di Jakarta. Ibu kota negara sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 ketika pasukan pemerintahan sipil Hindia Belanda, bisa disebut Nica, menduduki Jakarta, kemudian ke Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 1948, lalu kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Setelah kembalinya Soekarno-Hatta dan penawanan pada masa Republik Indonesia Serikat, bisa disebut RIS, ibu kota negara bagian Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, sementara ibu kota federal RIS berada di Jakarta. Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota negara kembali berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 1961, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang mengukuhkan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang kelima, ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkan Oweng Republik Indonesia, bisa disebut ORI, pada tanggal 30 Oktober 1946, yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi rupiah. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah Orde Baru menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang utang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990 lebih akibat krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Yang keenam, kependudukan. Menurut sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa, yang menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Populasi diperkirakan mungkin tumbuh menjadi sekitar 295 juta pada tahun 2030 dan 321 juta pada tahun 2050. Indonesia diperkirakan memiliki usia median 31,1 tahun dan mulai mengalami bonus demografi, yaitu masa ketika jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk usia non-produktif. Secara legal, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara Indonesia atau WNI diberikan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk yang bisa kita sebut dengan KTP, yang mendaftarkan seorang di suatu wilayah administratif
tertentu. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran, adopsi, perkawinan, atau pewarganegaraan. Yang ketujuh, suku bangsa. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan keturunan bangsa Austronesia dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia serta kemungkinan Polinesia dan Mikronesia, terutama di Indonesia bagian timur. Sensus 2010 mencatat ada sekitar 5 juta WNI yang dikelompokkan sebagai etnis Tionghoa dan 3 juta jiwa dikelompokkan sebagai etnis Arab yang khususnya berada di Pulau Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Bahasa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang secara umum dipertuturkan oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari, dan Banjar. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa persatuan sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan ditetapkan oleh konstitusi pada 1945. Dan yang kedelapan, agama. Agama Islam dipeluk oleh hampir seluruh warga Indonesia, sekitar 86,70%. Agama Kristen atau Protestan atau Katolik kebanyakan dipeluk oleh beberapa suku, yakni Batak, Toraja, Dayak, Nias, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Kebanyakan pemeluk Hindu adalah suku Bali dan orang keturunan India di Indonesia, serta kebanyakan pemeluk Buddha dan Konghucu adalah orang Tionghoa Indonesia. Penduduk asli Indonesia pada awalnya mempraktikkan animisme, paganisme, dan dinamisme lokal yang merupakan kepercayaan umum dari bangsa Austronesia. Yang kesembilan, pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintahan Indonesia baik pusat maupun daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan meliputi 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan adalah sekitar 3,3% dari PDB pada tahun 2016. Budaya. Yang pertama, pertunjukan. Beberapa di antaranya dapat dipertemukan di daerah Sumatera seperti tari tarep Meusekat, tari saman, dan tari seudati dari Aceh, seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari berbagai daerah seperti pantun Melayu dan pantun-pantun lainnya. Acap kali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain. Yang kedua, busana. Di bidang busana, warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya, dan juga Pekalongan. Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah, antara lain baju kurung dan dengan songketnya dari Sumatera Barat atau Minangkabau, kain ulos dari Sumatera Utara,
busana kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju bodo dari Sulawesi Selatan, busana koteka dari Papua dan sebagainya. Yang ketiga, arsitektur. Arsitektur Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi yang membentuk Indonesia seutuhnya. Kaum penyerang, penjajah, penyebar agama, pedagang, dan saudagar membawa perubahan budaya dengan memberi dampak pada gaya dan teknik bangunan. Ciri khas arsitek Indonesia kuno masih dapat dilihat di Taman Mini Indonesia Indah, salah satu objek wisata di Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, menampilkan keanekaragaman arsitektur Indonesia itu. Beberapa bangunan khas Indonesia misalnya Rumah Gadang, Monumen Nasional, dan bangunan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung. Yang keempat, olahraga. Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah sepak bola dan bulu tangkis. Olahraga tradisional Indonesia termasuk sepak takraw dan karapan sapi. Yang kelima, seni musik. Musik tradisional termasuk juga keroncong yang berasal dari turunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Musik dangdut yaitu musik aliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India sehingga